Bang, Iya. ojek ya? Iya, Habib. Nah, tahu Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah? Oh iya, tahu. Tahu? Tahu. Nah, anterin saya ke sana. Boleh. Cuman karena saya lapar, mampir di Sate Maranggi dulu. Oh iya, tahu. Boleh ya? Boleh. Yuk. Bang, satenya 2 porsi ya. Sate Maranggi. Inilah signature food Purwakarta. Rasanya sungguh berbeda dengan sate daging kebanyakan. Aromanya mampu menggugah selera para pecinta kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan penelusuran kita tentang peran Kementerian Agama dalam mendorong program kemandirian pesantren melalui bantuan inkubasi bisnis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Inilah konsep besar PJKP, Peta Jalan Kemandirian Pesantren. Mantap ya sate marangginya. Dek, permisi ya. Ini kalian lagi gambar apa nih? Kayak seru dan fokus banget dari tadi. Ini gambar kerajinan ornamen relief klasik dan modern. Oh, baru tahu tuh saya. Ini buat apa berarti? Sederhananya untuk memperindah bangunan juga menambah kemewahan. Jadi ini bisnisnya atau usahanya nih kalian sendiri atau ini ada kaitannya sama pesantren? Ada kaitannya dengan pesantren. Ini usaha inkubasi bisnis pesantren Al-Hikamus Salafiyah yang dikelola oleh Kiai Haji Ahmad Fauzi Abdus Salam. Oh gitu. Berarti usahanya nih di mana alamatnya? Di Cipulus, Purwakarta. Yaudah kalau gitu kita berangkat deh. Saya mau lihat inkubasi bisnis di sini. Bang, ini berapa dan tolong bungkusin Bang ya? Siap, Bim. Iya. Sama nanti saya pesan 1 porsi lagi. Oke, siap, Bim. Oke Bang, makasih Bang ya. Ya, sama-sama, Bim. Yuk, saya bayar dulu ya. Alhamdulillah, saya sekarang ada di Kampung Cipulus, Desa Nagrok, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Dan sudah tiba di Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah. Kang Haji, ini pesantren termasuk yang mendapatkan bantuan inkubasi bisnis yang merupakan program kemandirian pesantren dari Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Ya, betul. Inilah hasilnya dan ini mungkin ada sedikit waktu dulu kunjungan verifikasi. Oh, dari Kemenagnya. Dari Kemenag. Verifikasi. Ini dari Kemenag Kabupaten, terus ada juga yang dari Kemenag Pusat. Didampingi oleh Kemenag Kabupaten untuk verifikasi, gitu. Verifikasi pengembangan usaha itu. Oke. Ini berarti mendapatkan inkubasi bisnis dari Kemenag tahun berapa? Tahun 2021. Itu 2021. gelombang pertama. Itu gelombang pertama. Gelombang pertama. Gitu. Dan pesantren ini yang diantaranya terpilih. Ya, betul. Gimana ceritanya bisa terpilih? Mengajukan atau kemudian memang dipilih dari awal oleh Kementerian Agama karena dianggap sudah jalan bisnis-bisnisnya dan kemudian punya kompetensi untuk bisnis ini? Mengajukan pertamanya. Oh, mengajukan. Mengajukan. Jadi waktu itu ada kabar lah dari website dan juga kabar dari Kemenag Kabupaten bahwa lagi ada program ini nih. Mau ikut gak mengajukan? Saya coba mengajukan gitu.
Nah, dan mungkin penawaran Kemenag juga seperti itu karena memang di sini melihat nomor satu ya kriterianya pesantren sudah terdaftar kan, Oh, iya. kan SPP-nya Iya. nomor statistik pondok pesantren. Oke. Dan dari sana itu juga mungkin dari Kemenag Kabupaten melihat bahwa di sini adalah termasuk salah satu pesantren yang santrinya cukup banyak lah, di atas 5.000. Totalnya ada 6.000-an. 6.000-an. Dan mungkin di Jawa Barat termasuk salah satu santri terbanyak. Oh. Dan karena memang punya kompetensi di bidang Nah, dari bisnis. sana pertama lihat dari Pesantrennya dulu ya. pesantrennya dulu. Dari sana baru mengajukan bisnis apa nih mau diajukan. Oh, berarti sebelumnya nggak punya bisnis ini? Udah ada. Oh, bisnis. Bisnisnya Ini pengembangan. kita menyebutnya bisnis industri kerajinan relief ya? Iya. Oh, sebelumnya ada, cuman pengembangan. Pengembangan. Industri kerajinan relief ini sendiri udah dari kapan? Ini perkiraan tahun 2016. 2016. Oke. Jadi dulu itu sejarahnya kita kan di sini suka belajar juga kaligrafi lah. Terus ada ornamen-ornamen juga. Nah, ini untuk kerajinan kaligrafi masih monoton gitu kan. Itu toh di pesantren. Iya. Paling dari sini ke majelis taklim, ke masjid kan. Oh, maksudnya ketika kaligrafi itu dimasukkan menjadi industri kerajinan relief ya. harga- Kebutuhannya berarti hanya untuk masjid, musola, harga majelis jualnya taklim. sedikit lah gitu. Iya, konsumennya sedikit lah ya. Betul. Tapi kalau untuk relief kan lumayan juga gitu. Oke. Setelah mendapatkan bantuan dari inkubasi bisnis Kementerian Agama nih, Kang Haji, Ya. gimana akhirnya Ya, jadi mengembangkan? peralatan lebih banyak, terus tempat lebih meluas, terus ya income juga makin banyak, konsumen makin banyak juga. Kalau dulunya kan hanya intern paling tetangga dekat. Terus sekarang kan alhamdulillah udah ke Jakarta, ke Bekasi. Oh, sekarang gitu. Iya, sampai ke iya. Jakarta ya? Bahkan sampai ke Banjarmasin itu. Oh, sebenarnya sampai keluar pulau, luar Ya, keluar Jawa pulau. Tapi itu biasanya kecil-kecil tambah cetakan gitu. Karena kalau yang besar-besar gini kita masih belum bisa untuk mengirimnya gitu. ya? Iya. Cetakannya atau alat-alatnya apa aja nih, Kang Haji? Alat-alatnya yang pokok itu ya 3. Satu matras cetakan itu. Itu berarti tempat untuk nyetak ya? Iya, Kayak tempat untuk yang nyetak. dari Ya. baja atau besi itu ya? Ya, ini dari silikon. Oh, ini dari silikon. Silikon rubber. Kalau orang seni rupa pasti tahu itu silikon Iya. rubber itu yang sering bergelut di seni rupa. Terus? Silikon rubber, terus ada matras yang dari resin. Apa itu? Untuk apa Resin itu? itu untuk kan kalau silikon itu kan lembek kan. Oh, iya. Kalau resin keras. Oh, untuk nyetaknya. Ya, jadi ada penahannya. Iya. Yang kedua adalah bahan yang akan direlief, Kak. Yaitu semen, casting, sama serat fiber. Itu yang Oke. menjadikan relief itu. Oke. Terus Jadi- yang ketiga? Yang ketiga itu yaitu penyelesaian relief. Jadi kalau bahannya itu cukup itu. Pertama matras cetak, terus bahan-bahan yang akan dituangkan. Oke. Nomor ketiganya ya tempat untuk mengeringkan. Oke. Berarti awalnya tuh bahan disiapkan gitu ya? Ya. Diaduk lah ya. Diaduk, Biasanya campuran apa? Semen, casting, serat fiber. Tapi kalau untuk yang lebih besar pakai pasir yang halus. Oke. Nah, Kang Haji, kalau dulu nih ya, saya di kampung itu yang punya bisnis-bisnis gini, biasanya berangkat dari atau juga memiliki bisnis batu nisan atau apa? Buat kuburan. Di sini juga gitu nggak? Di sini dulu pernah juga untuk batu nisan, tapi karena batu nisan ya gitu, hanya ornamen kan batasan seperti seni lukis dan memang tidak timbul-timbul kan. Iya. Nah itu peminatnya masih sedikit. Masih sedikit, ya. Jadi memang identik dengan santri juga lah, tapi khusus Iya. untuk kuburan kan. Tapi Iya. kalau yang gini ya dengan perumahan, dengan rumah-rumah mewah. Dan nggak enak juga ya kayaknya. Ada orang mati kita agak seneng gitu ya, jadi nggak enak gitu. Ya betul. Kang, kalau manajemen bisnisnya nih dari bagaimana mengelola produksi sampai kemudian marketingnya itu gimana, Kang? Nah, kalau itu enaknya kita ngobrolnya di kantor aja. Nah itu saya dari tadi nih nyariin matahari ini saklarnya di mana kata saya. Berhubung nggak ada saklarnya, jadi kita aja lah yang pindah ya ke kantor berarti. Oke, mari kita Iya, ke kantor. Kang. Anak-anak adalah harapan terbaik di masa depan.
Bisakah mereka bertahan di jalan yang lurus tanpa pondasi agama yang kuat? Banyak anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang sungguh-sungguh. Bimbingan tidak tepat, akhirnya mereka tumbuh tanpa nilai-nilai luhur. Masa depan pun keras dan suram. Dengan madrasah diniyah takmiliyah dan taman pendidikan Al-Quran, anak-anak paham ritual beribadah, berakhlak mulia, dan sanggup menyayangi sesama. MDT dan TPQ menuju generasi cerdas sejak dini, bertakwa, dan menjunjung tinggi toleransi. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya di pengadilan teroris. Itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar Dan pola asuh lebih menyenangkan tidak ada lagi diskriminasi, atau tindak kekerasan. sehingga kami lebih fokus dalam belajar Dan berprestasi di pesantren. Silahkan duduk, Habib. Makasih Kang Haji. Nah, ngobrolin soal manajemennya dulu Oh, iya. Kang Haji. Gimana Iya. tuh? Untuk manajemen di sini, perusahaan di sini karena memang milik pesantren, jadi kita menggunakan tenaganya itu alumni pesantren, warga sekitar, dan santri-santri yang sudah senior di sini lah. Khususnya santri yang sudah nggak dibiayai sama orang tuanya, gitu, Oke. supaya ada kerja sampingan buat uang jajan mereka juga seperti itu. Jadi bukan hanya untuk kemandirian pesantren, tapi untuk kemandirian santri, Santri ya juga akhirnya. betul. Atau masyarakat di sekitar Ya, pesantren bahkan. masyarakat juga membuka lahan kerja lah buat mereka. Nah, kalau marketingnya Kang Haji, itu gimana? Apa udah masuk ke marketing digital atau masih konvensional lagi? Masuk digital tapi yang mungkin masih tenaga seadanya gitu. Oh, iya. Kita udah masuk ke media sosial Instagram gitu. Tapi untuk yang lainnya mungkin masih terbatas sama tim ahlinya, masih kita seadanya gitu. Oke. Di luar yang digital, marketingnya itu seperti apa? Itu untuk yang pokoknya itu dari dari telinga ke telinga gitu. Oke. Nah, Haji, kalau soal syaratnya nih, Ya. karena kan di luar banyak sekali pesantren-pesantren yang juga pasti ingin mendapatkan bantuan inkubasi bisnis dari Kementerian Agama Ya, Republik Indonesia. Nah, apa aja yang menjadi syaratnya? Tadi kan udah di-spill dikit tuh, Ya. pesantrennya harus resmi, artinya terdaftar di Kementerian Agama ya. Ya. Terus nanti dari itu kita juga kan ada verifikasi datang ke sini. Memang program ini untuk pengembangan. Jadi sebelum verifikasi berarti kita ngajuin dulu. Ya, ngajuin dulu. Ngajuin dulu. Dari sana ada verifikasi. Pertama dari Kemenag Kabupaten. Habis dari Kemenag Kabupaten ada Kemenag Pusat didampingi Kemenag Kabupaten. Benarkah ini usaha ini udah ada? Oke. Dan waktu itu memang syaratnya itu bukan rintisan usaha, tapi harus usaha yang sudah ada dan dikembangkan gitu. Oh gitu. Jadi yang sudah ada dikembangkan. Iya. Dan itu unit usaha kita juga banyak kan. Cuma oleh beliau ini unik nih, bagus nih. Iya. Dari pertama dari Kemenag Kabupaten juga udah ini kayaknya bagus akan lolos gitu. Iya, iya. Setelah itu ada verifikasi dari Kemenag Pusat juga, terus didamping Kemenag Kabupaten. Nah, dari sana kita ada BIMTEK, kita diundang Bimbingan teknik ya. teknik. Bimbingan teknisnya kita diundang ke Jakarta, ke Bandung itu dulu itu 3 kali BIMTEK. Oh. Dan itu totalnya dari pertama sampai akhirnya mendapatkan bantuan inkubasi bisnis ini berapa bulan, Kang Haji? 2 bulan. 2 bulanan ya, Ya. kira-kira ya. Nah, kalau strategi nih, Ya. Kang Haji, apa yang seharusnya dikuatkan agar mendapatkan bantuan inkubasi bisnis? Nomor 1, pesantrennya yang legal.
santrinya yang ada juga santri, terus yang cukup lumayan jumlah banyak, terus mempunyai bidang usaha yang menjanjikan di sana yang udah jalan, terus pengembangannya supaya mengcover yang pokoknya itu kan santri-santri yang tidak mampu gitu kan, terus bahwa pesantren juga ini berdampak positif ke masyarakat, itu juga diverifikasi sama Kemenag gitu. Ini mengingatkan saya pada salah satu penelitian yang menegaskan bahwa bisnis yang sehat itu adalah bisnis yang bukan hanya berorientasi finansial, bukan hanya untuk memperkaya pemilik bisnis itu atau yang terkait dengan bisnis itu, tapi berorientasi sosial, memberikan dampak kemaslahatan atau kemanfaatan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau di pesantren, pasti memiliki kekuatan spiritual, karena yang mengerjakannya santri yang sehari-harinya ngaji, bahkan mungkin sebagian hafal Al-Quran, yang ngelola juga kiai, kemudian sehingga pasti ada nilai keberkahan. Jadi balik itu juga kan Kemenag ada khawatir juga kan, mungkin kan sekarang ada pesantren yang kedok saja gitu. Betul, iya itu kan problem di hampir semua yang terkait dengan bantuan pemerintah ya. Misalnya untuk bantuan sekolah-sekolah umum yang di bawah kementerian lain, atau bantuan sosial yang berada di salah satu kementerian, pasti ada aja kan orang-orang yang ingin mendapatkan padahal dia tidak pantas kan, akhirnya bikin-bikin lah. Makanya seleksi itu menjadi sangat penting ya. Mudah-mudahan dari kita bertemu dengan Habib menambah keberkahan lah, bisa maju usaha di sini. Betul, semoga juga saya bisa bantu paling enggak dengan obrolan ini yang ditayangkan di TV, kemudian di platform-platform digital, jadi promosi, kemudian yang terpenting jadi inspirasi bagi pesantren-pesantren lain bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, itu punya program inkubasi bisnis untuk kemandirian pesantren yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh pesantren. Saya udah keliling tuh, mau pesantren di Jawa ataupun luar Jawa, pesantren salaf ataupun modern, berbagai jenis pesantren mendapatkan, dan karena semua dengan keragamannya itu mendapatkan, kenapa yang lain juga enggak? Tinggal kemudian kemauan dan kemampuannya, membangun kemauannya dan kompetensinya agar kemudian dipilih oleh Kementerian Agama. Dan memang ini termasuk program yang saya sangat memuji lah untuk Menteri Agama sekarang gitu. Betul. Karena memang ini adalah terobosan yang bagus untuk mengembangkan pesantren. Iyalah, ini kan juga untuk menunjang agar pesantren tidak hanya melahirkan orang-orang berilmu agama, dan berilmu umum, tapi juga berilmu entrepreneur kan, kewirausahaan. Nah, kan hampir saya lupa nih. Kan tadi kita bahas nih bahwa utamanya pesantren itu bukan bisnis. Tapi itu penunjang. Cuman utamanya adalah ilmu. Nah, saya belum ngobrolin tentang sejarah pesantren ini. Oh iya. Ya, untuk sejarah pesantren mungkin ke pimpinan pesantren, karena di sini ada yang lebih sepuh yang sebagai pimpinan pesantren adalah kakak saya sendiri. Inilah khas lagi dari pesantren. Adab di atas ilmu. Orang berilmu itu pasti beradab. Oke, kalau gitu saya mau OTW ke pimpinan pesantren ya. Boleh. Nanti saya antar. Oh, siap. Ya udah kalau gitu. Yuk, kita OTW Kang. Mari. Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pandai khutbah, tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa menaskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri.
Jam naon eta teh PBSB Dana Abadi Pesantren? Iku program beasiswa santri berprestasi saking Kemenak. Itu aturan Presiden tahun 2021. Biaya pendidikannya ringan, ben mahasiswa iso riset karo ngabdi ning masyarakat. Asyiknya nih santri bisa milih mau belajar agama, jadi dokter, teknologi, serah dah. Hari universitasnya bisa milih tuh. Ya iso dong. Dah, belum lu udah ngayal, daftar dulu tahun depan. Insya Allah siap. Saya sebagai penerima beasiswa santri berprestasi dan saat ini saya diamanahi sebagai Dekan di Fakultas Syariah UINHAS Jember. Terima kasih Kementerian Agama, terima kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas beasiswa prestisius ini. Waalaikumsalam. Oh, Yai. Habib. Alhamdulillah. Ya Allah, Yai. Marhaban. Ahlan. Silahkan duduk, Habib. Hatur nuhun, Yai. Udah tahu bahasa Sunda, Habib. Hatur suhun. Ya, mangga. Hatur nuhun. Yai, hasbillah, apa kabar? Alhamdulillah biharan. Yai, terima kasih telah menyempatkan waktunya dan memberikan kesempatan untuk kita OTW ke pesantren Al-Hikamus Salafiyah. Alhamdulillah kami banyak waktu, apalagi buat Habib insya Allah. Marhaban. Yai, mau nanya soal sejarah pesantren ini. Sejarah pesantren Cipulus. Iya. Pesantren dikenalnya pesantren Cipulus. Iya, masyhurnya pesantren Cipulus. Memang rata-rata pesantren Salaf begitu ya? Lebih dikenal dengan nama desanya ya? Iya, kampungnya, desanya seperti Tebu Ireng juga, Tegalrejo juga, dan lain-lain. Di sini Cipulus. Ini memang pesantren ini di Kampung Cipulus? Kampung Cipulus. Kampung Cipulus, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Tapi punya nama resminya Al-Hikamus Salafiyah. Iya. Sama dengan pesantren-pesantren lain di Jawa Timur yang lebih populer dengan Cipulusnya, sebagaimana lebih populer nama dengan Tebu Irengnya. Iya, sama ya. Seperti itu. Iya. Karena memang pesantren Cipulus ini dari nol dulunya, bahkan kata orang tua berdirinya tahun 1800 itu udah ada cikal bakal pesantren Cipulus, periode rintisan lah istilahnya. 1840 Habib. Alhamdulillah saling berganti kepengurusan pimpinan pesantren. Yang pertama yang mendirikan, kami memanggilnya Amak Med. Amak Med. Nama aslinya Kiai Haji Muhammad. Cuman kalau tradisi Sunda itu kan suka dipanggil akhirnya aja ya. Iya. Ahmad, Muhammad jadi Mad gitu. Iya. Dilanjutkan sama putranya juga menantunya Ama Arif, Ama Nasir, Ama Syuaib. Lalu Ama Izzuddin kakek kami. Yai, berarti semua yang sekolah formal harus juga nyantri di sini? Iya, jadi sekolah di sini beruntukan buat anak-anak santri. Sekolah formal di sini diperuntukkan buat anak-anak santri. Gitu. Kalau sebaliknya, Yai, apakah ada santri-santri salaf yang tidak sekolah formal? Ada ya? Jadi ya disebutnya salaf. Iya, kan itu ciri dari pesantren salaf ya? Ada, alhamdulillah masih ada. Bahkan sekarang saya lihat pesantren-pesantren itu bukan hanya unggul di bidang ilmu agama dan ilmu umum, tapi unggul juga di bidang bisnis, kewirausahaan Iya. Berarti di sini juga menerapkan itu ya? Alhamdulillah di sini segi usaha juga anak-anak ada keterampilan ya macam-macam lah. Keterampilan di bidang relief ornamen, perkebunan juga ada, pertanian juga ada. Bahkan menjadi salah satu usaha pesantren kami laundry, terus catering juga. Jadi semuanya memang pekerja-pekerja pokoknya ngambil dari masyarakat sekeliling. Alhamdulillah berkah buat masyarakat juga. Jadi pesantren kami setiap harinya Bib mungkin insya Allah kurang lebih sekitar 500 orang pekerja dari luar setiap harinya. Wow, sudah memberdayakan sekitar 500 warga sekitar ya. Ada yang di dapur bagian catering, ada yang laundry gitu. Ada yang tukang bersih-bersih itu setiap harinya. Bahkan ini udah setara dengan
perusahaan yang padat karya. Iya, mudah-mudahan tambah berkah, Bib. Iya. Iya. Dan juga membantu bahkan bukan hanya warga sekitar Purwakarta secara umum Iya, kalau udah sampai 500 pegawai. Nah, jadi kalau kesadaran kemandirian pesantren melalui bisnis itu dimulai sejak kapan ya? Ya udah lama sih, udah dari zaman kakek juga, memang kakek kami sama Izzuddin udah mulai ada kursus-kursus menjahit, keterampilan yang lain masuk. Udah lama. Dan memang kita pengurus pesantren mengharapkan pesantren Cipulus Al-Hikamus Salafiyah itu benar-benar pesantren yang mandiri gitu. Ya, mandiri. Di samping memang mandiri buat pesantren sendiri dan juga menambah keterampilan buat anak-anak santri juga. Ya. Kalau begitu saya mohon izin. Iya, mangga Habib, mangga ya. Masalah Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti kegiatan usaha kerajinan ornamen relief klasik di pesantren Al-Hikamus Salafiyah, Cipulus, Purwakarta. Melihat secara langsung hasil usahanya menjadi suatu kemandirian pesantren yang semoga berkelanjutan, tentu tidak lepas dari dorongan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, yang benar-benar peduli terhadap kompetensi para santri melalui program bantuan inkubasi bisnis yang disampaikan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sampai jumpa di OTW berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas bantuan inkubasi bisnis program kemandirian pesantren yang disalurkan melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, kepada pesantren kami, Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah, Wanayasa, Purwakarta. Semoga tambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam naon eta teh PBSB Dana Abadi Pesantren? Iku program beasiswa santri berprestasi saking Kemenak. Itu aturan Presiden tahun 2021. Biaya pendidikannya ringan, ben mahasiswa iso riset karo ngabdi ning masyarakat. Asyiknya nih santri bisa milih mau belajar agama, jadi dokter, teknologi, serah dah. Hari universitasnya bisa milih tuh. Ya iso dong. Dah, belum lu udah ngayal, daftar dulu noh tahun depan. Insya Allah siap. Saya sebagai penerima beasiswa santri berprestasi dan saat ini saya diamanahi sebagai dekan di Fakultas Syariah UIN Jember. Terima kasih Kementerian Agama, terima kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas beasiswa prestisius ini. Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pandai khutbah, tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa menaskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri.